sebuah negeri bernama Ajam, terdapat seorang pedagang yang bernama Khojan Mubarok. Ia seorang yang sangat kaya raya, namun ia tidak memiliki keturunan. Setelah beberapa lama ia berdoa kepada Tuhan, ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Khojan Maimun. Setelah Khojan Maimun berumur 5 tahun, ia dibawa oleh bapaknya kepada banyak guru ngaji hingga ia berumur 15 tahun. Setelah itu, ia dinikahi dengan seorang anak pedagang kaya raya yang sangat cantik parasnya. Ia bernama Bibi Zainab. Lalu, setelah Khojan Maimun memiliki istri, ia membeli seekor burung bayan jantan. Namun tak hanya itu, ia juga membeli seekor burung tiung betina. Lalu, burung tersebut ia bawa ke rumah, dan ia taruh di sangkar yang sama dengan bayan jantan tersebut. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik dengan perniagaan laut. Lalu meminta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada istrinya, jika ia akan melakukan sesuatu, sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu kepada dua unggas tersebut. Dan semoga saja itu tidak terjadi, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Lalu, beberapa lama setelah ditinggal suaminya, ada anak raja yang sedang berkuda. Lalu ia melihat rupa Bibi Zainab yang begitu cantik dan indah. Akhirnya mereka berencana untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, Bibi Zainab pamit kepada burung tiung untuk hendak menemui raja itu. Tetapi burung tiung itu bernasihat dan menentang perbuatan Bibi Zainab yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Khojan Maimun marah dan disentaknya tiung itu dari sangkarnya, dan ia menghempaskannya sampai burung itu mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan burung bayam yang berpura-pura tidur. Maka bayan tersebut juga berpura-pura terkejut setelah mendengarkan keinginan Bibi Zainab untuk mendapatkan anak raja. Lalu bayan berpikir, apabila ia menjawab seperti burung tiung, maka ia juga akan mati. Setelah ia berpikir dengan matang, ia berkata, "Aduh Siti yang cantik, pergilah segera untuk mendapatkan anak raja itu. Mau bagaimanapun, saya berharap kepada Anda. Jikalau pekerjaanmu jahat sekalipun, insya Allah akan hamba yang menanggung segala dosanya. Baiklah, sekarang Tuan pergi, karena sudah ditunggu oleh anak raja. Apa yang dicari oleh manusia selain kekayaan dan kesabaran?" Adapun akan hamba, Tuan, ini adalah seperti hikayat seekor unggas burung bayan yang dicabut bulunya oleh istri Tuan pedagang kaya raya. Maka istrinya Khojan Maimun berkeinginan untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia memperalaikan perempuan itu. Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu. Dan setiap berpamitan dengan bayan, maka ia diberi cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut pun bercerita. Hingga pada akhirnya Bibi Zainab pun insyaf dari perbuatannya dan ia pun menunggu suaminya, Khojan Maimun, pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab untuk meneruskan rencananya itu. Namun, dia berhasil menarik perhatian serta mengabaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menunda dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sampai Khojan Maimun pulang dari pelayaran. Bayan yang bijak bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dapat juga menyekat istri tuannya daripada ia harus menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Di antara cerita bayan itu, terdapat cerita mengenai seorang bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasehatkan kepada anak-anaknya supaya tidak berteman dengan anak cerpela yang tinggalnya berdekatan. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak
kera yang bersahabat dengan seekor anak pedagang. Pada suatu hari, mereka salah paham bahwa anak seorang pedagang terdapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak dapat disembuhkan jika tidak diobati dengan hati kera. Maka, seorang pedagang itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya.